Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk berkumpul kembali di masjid yang kita cintai, dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan kita berkumpul pada siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita rahmat, kasih sayang, maghfirah, ampunan, dan juga pahala yang melimpah kepada kita semuanya. Dan semoga duduknya kita di majelis ilmu dinilai sebagai pemberat amal soleh kita ketika nanti bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengadakan kajian-kajian seperti ini tujuannya adalah untuk menambah ilmu yang senantiasa kita minta setiap paginya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan juga amal saleh yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hari demi hari kita lalui dalam kehidupan ini, semuanya menghantarkan kepada kita kepada ajal yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan untuk kita. Bahkan beberapa hari yang lalu, beberapa saudara kami, teman-teman kami, Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan. Artinya jatah dia hidup di dunia ini sudah selesai, sudah habis. Dan itu semuanya membuat kita semua sedih. Kita ikut turut berduka cita karena wafatnya saudara kita. Namun pada kesempatan hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan kita kesempatan untuk hidup. Semoga dengan umur yang panjang ini Allah subhanahu wa ta'ala tambah amal kebaikan kita, catatan amal kita, dan kita berharap nanti kelak kita bahagia dengan apa yang kita lakukan pada kesempatan hari ini. Kita nanti menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, di sana ada catatan, oh fulan bin fulan jam 10 ya, tanggal berapa ini, 10 Desember 2023 sedang hadir di Masjid Al-Akhyar di Cilandak untuk kajian. Membahasnya kitab Usul Iman, ya, temanya iman kepada Allah. Nah, kalau kita mendapatkan catatan amal itu, insya Allah kita akan senang, bahagia. Gak ada yang sia-sia apa yang telah kita usahakan, langkah yang kita langkahkan dari rumah menuju sini pasti akan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi pembahasan kita pada kesempatan hari ini adalah pembahasan yang sangat penting, di mana ini merupakan salah satu prinsip dari prinsip keimanan kita, yaitu iman kepada Allah. Al-babul awal, bab yang pertama adalah al-imanu billahi, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penulis mengatakan, innal imana billah subhanahu wa ta'ala huwa ahammu usulil iman. Sesungguhnya iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah prinsip keimanan yang paling penting, ya, ahammu usulil iman, prinsip keimanan yang paling penting. Wa a'zamuha sya'nan, dan kedudukannya sangat agung sekali. Wa a'laha qadran, dan tingkat tingginya itu kedudukannya sangat tinggi di antara prinsip-prinsip keimanan yang lainnya. Bal huwa aslu usulil iman, bahkan iman kepada Allah adalah merupakan inti dari semua keimanan. Kita mengimani hal-hal rukun iman yang 6, aslinya 6, nanti ada runtutannya di bawahnya sangat banyak sekali, ya. Tapi yang paling penting intinya itu ada di iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asasu binaihi wa qawamu amrihi, iman kepada Allah ini adalah pondasi keimanan kita. Makanya kalau orang enggak beriman kepada Allah, maka seluruh amalnya hancur, enggak ada faidahnya, enggak ada manfaatnya.
Tapi kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala kebaikan yang kita lakukan itu akan dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita sebagai orang yang mukmin yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena saking pentingnya rukun yang pertama ini, yaitu rukun iman yang pertama, rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita memahami dengan lebih detail lagi. Selama ini mungkin kita tahu iman kepada Allah, ya percaya kepada Allah. Tapi percayanya seperti apa? Ini harus dirunut lagi. Harus kita bahas secara detail dan mendalam. Ya. Oleh karena itu penulis mengatakan wal imanu billahi azza wajal. Iman kepada Allah azza wajal huwal imanu bi wahdaniyatihi subhanahu. Yaitu mengimani kepada Allah, percaya bahwa Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal dalam segala urusannya, termasuk dalam rububiyah, dalam mengurus alam semesta ini, menguasai, mengatur alam semesta ini, Allah sendirilah yang mengaturnya. Nanti akan kita rinci pembahasan ini. Demikian pula dalam masalah uluhiyah, masalah ketuhanan, di mana kita wajib mengesahkan Allah dalam peribadatan. Artinya segala bentuk peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim meyakini bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak dijadikan Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini inti dari lafaz kita la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kita juga mengimani tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, jadi ada 3 unsur dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berdasarkan penelitian para ulama. Ketika mereka meneliti Al-Quranul Karim, ayat-ayat Al-Quran, dan juga meneliti hadis-hadis Rasulullah SAW tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka mengklasifikasi menjadi 3. Yaitu iman kepada rububiyah, itu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kita rinci. Kemudian iman kepada uluhiyah, yang meyakini bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, berhak diibadahi, sehingga seluruh bentuk ibadah apapun itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya asmaul husna. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang dirinya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim memperkenalkan kepada kita tentang siapa Allah, bagaimana sifat-sifat Allah, apa saja nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para ulama rangkum menjadi 3 bagian ini yang akan kita rinci pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan kalau enggak habis pun kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Sebagaimana para ulama nahwu, mereka menyimpulkan bahwa kalimat atau kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi berapa? 3. Ada isim, fi'il, huruf. Kalau kita belajar bahasa Arab di Alfiyah Ibnu Malik, ya, Alfiyah Ibnu Malik, matanya beliau mengatakan kalamuna lafzun mufidun mustaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wa huwa wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Jadi kalamuna, perkataan orang kami, orang Arab itu, ya, yang sempurna itu ketika memberikan manfaat yang besar. Seperti istaqim, istiqomahlah anda. Maka ini perintah. Ya, di situ ada apa? Fiil, ada kata kerja, dan juga ada pelakunya, anta, sebagai yang dipekerjakan atau yang disuruh. Kemudian beliau mengatakan ismun wa fi'lun thumma harfun al-kalim. Ya, jadi kalimat atau kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3, isim, fi'il, huruf. Ini berdasarkan apa? Istiqra', penelitian secara umum, klasifikasi. Kalau kita melihat bahasa Arab dimanapun, di Al-Quran, di hadis, di kitab-kitab para ulama, enggak keluar dari 3 ini, yaitu apa? Isim. Jadi kalau kata itu ada kata isim, itu kata benda, fi'il kata kerja, huruf ya huruf, ya kata, kalau di Indonesia biasanya kata bantu. Nah seperti itu. Nah demikian pula berkaitan dengan iman kepada Allah,
Ya, sebagian ulama membaginya menjadi tiga klasifikasi saja. Tapi intinya semuanya itu harus kita imani tiga-tiganya. Ya, tidak boleh kita mengimani masalah rububiyah saja, tapi uluhiyah tidak kita imani. Atau kita mengimani rububiyah uluhiyah tapi asmaul wa sifat tidak kita imani, enggak boleh. Tapi tiga-tiganya harus kita imani, kita yakini, ya, kita tanamkan dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama, berkaitan dengan tauhid rububiyah. Apa maksud dari tauhid rububiyah? Yaitu al-iqrar bi anna Allah Ta'ala rabbu kulli syai'in wa malikuhu. Yaitu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menguasai segala sesuatu di muka bumi ini dan di langit. Segala yang di alam semesta ini kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memilikinya. Dan ini dalilnya banyak, Pak, ya. Kalau kita perhatikan dalam Al-Fatihah saja, ya setelah Bismillahirrahmanirrahim langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin. Rabb itu rububiyah, diambil dari kata itu, Rabbil Alamin. Rabb artinya apa? Pencipta, pengatur, pemilik. Kalau di Indonesia disebutnya penguasa. Penguasa, orang yang berkuasa itu dia yang menciptakan, ya, dia yang memiliki, dan dia yang memberikan rezeki kepada mereka, yang mengatur mereka. Maka segala sesuatu di alam semesta ini, baik bumi, langit, ya, matahari, bulan, bintang, pohon-pohon, manusia, jin, hewan, semuanya Allah yang memilikinya. Allah yang menciptakannya. Allah yang mengadakannya. Allah yang mengaturnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur rezekinya. Allah yang menentukan, ya, apakah kapan dia hidup, kapan dia mati. Maka Allah itu Al-Muhyi, Allah yang menghidupkan. Jadi kita bisa hidup di dunia ini, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan ini harus ada di hati setiap muslim dan muslimah. Ini iman kita kepada Allah. Kita meyakini Allah yang menghidupkan kita, menciptakan kita. Termasuk yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di depan kita itu siapa? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menciptakannya, Allah takdirkan itu daun itu warnanya hijau, ya. Kemudian lama-lama menguning, lama-lama gugur. Itu semuanya mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk suhu udara yang kita rasakan sekarang ini, yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang Al-Mumit, yang mematikan. Ya, maka ini keyakinan harus kita yakini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah yang ngatur ini semuanya. Allahu Akbar. Makanya ini iman kepada Allah ini adalah kekuatan yang sangat dahsyat dalam hati seorang muslim. Dia meyakini bahwa alam semesta ini yang ngatur Allah. Manusia mau berbuat apapun sama kita enggak ngaruh. Kalau Allah tidak menakdirkannya enggak bakal terjadi. Maka orang Islam itu berkaitan dengan kematian ini enggak ada takutnya. Ya, umat Islam itu enggak ada yang takut dengan kematian. Dia pasti tahu, yakin bahwa Allah lah yang menakdirkan saya mati atau tidak. Mau manusia berkumpul memusuhi dia, tapi selama dia berpegang kepada iman kepada Allah, beriman, berislam yang benar, enggak ada yang takut. Allah sudah menakdirkan semuanya. Seandainya seluruh manusia berupaya untuk menyesatkan, menyiksa kita, yakinlah itu tidak akan terjadi kecuali kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki. Itu keimanan yang luar biasa, Pak. Jadi enggak perlu takut tentang kematian. Yang jelas kita istiqamah menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Termasuk dalam hal ini kita meyakini bahwa ketika saudara kita, teman kita meninggal dunia, berarti yang menakdirkan kematian itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita yakin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu keimanan ini, Pak. Ini bentuk dari keimanan kita kepada Allah. Kita ini semuanya milik Allah. Semuanya tanpa terkecuali. Mau bapak kita, ayah kita, kakek kita, nenek kita, adik kita, kakak kita, cucu, anak, istri, dan lain sebagainya. Semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan hanya kepadanya lah kita semuanya akan kembali. Ini keyakinan, Pak.
Allah yang menghidupkan, Allah pula yang mematikan. Kita punya peliharaan tiba-tiba mati meninggal, Allah yang menentukan. Tinggal kita bersabar atau tidak. Ya, kita menerima takdir tersebut atau tidak. Demikian pula Allah lah yang mengatur tentang manfaat-manfaat yang datang kepada kita. Artinya, kalau kita mendapatkan rizki yang bermanfaat bagi kita, itu semua yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Memang kita bekerja, kita berusaha, iya, harus sebagai bentuk kewajiban kita mencari nafkah. Tapi yang menentukan apakah hari ini dapat atau besok baru dapat, dapatnya berapa, kadarnya berapa, itu semua yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ad-dar, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur tentang bahaya yang menimpa kita. Apakah kecelakaan atau tidak, atau sakit atau tidak. Yang menentukan semuanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tahu bahwa yang memberi manfaat itu Allah, maka kita minta manfaatnya kepada Allah. Apapun yang kita inginkan dari kemaslahatan, kebaikan dunia ini, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada kaitannya dengan tauhid uluhiyah. Doa kita ini, permintaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kalau kita tahu bahwa bahaya yang menimpa kita, kemiskinan, kesusahan, ya, rizki yang sempit, penyakit, ya, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan, Allah yang mengaturnya. Maka kita minta juga kesembuhan kepada Allah. Minta juga agar dihilangkan bahaya ini, ya, dari kita, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang sakit, hendaknya dia tahu bahwa sakit ini datangnya dari Allah. Dia nikmati saja, sabar. Ini semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia minta kepada Allah, Allahumma rabban nas azhibil ba's isfini antas syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Engkaulah Tuhan manusia, Engkau yang mengatur kehidupan manusia. Isfini anta syafi, sembuhkan aku ya Allah. Anta syafi, Engkaulah yang bisa menyembuhkan. Dokter dia perantara. Kita datang ke dokter, iya, datanglah ke dokter karena sebagai sebab, mengambil sebab. Kita cari obat silahkan yang halal. Tapi yang menyembuhkan nanti, menentukan sembuh atau tidaknya, Allah Subhanahu wa taala. Anta syafi, ya Allah, Engkaulah yang memberikan kesembuhan. La shifaa illa shifauk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu. Maka kalau kita lihat dalam kedokteran pun demikian. Dokter itu mengaku bahwa diri sendiri hanyalah sebagai sarana saja. Kadang penyakitnya sama, orangnya banyak, berbeda-beda, obatnya sama, yang satu sembuh, yang satu tidak sembuh, yang satu masih bertahun-tahun dia sakit, yang satu bahkan maka meninggal dunia. Ya seperti itulah Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Tetap kita mencari pengobatan yang halal, yang benar. Tetap kita datang kepada dokter. Dan kalau sembuh melalui dokter itu, kita berterima kasih kepada dokter tersebut. Tapi ingat, yang bisa menyembuhkan sejatinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa mengabulkan doa kita, ini juga termasuk tauhid rububiyah. Yang bisa mengabulkan doa kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita susah, payah, adukan semuanya kepada Allah. Dalam sholat kita, sujud kita, minta kepada Allah. Allah mendengar doa kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang diriku, maka jawablah, inni qarib, sesungguhnya aku itu sangat dekat. Saya akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Allahu Akbar. Ini seorang muslim memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Dia kembalikan semuanya kepada Allah karena dia meyakini, iman dia kepada Allah, meyakini yang mengatur alam semesta semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Biyadihil khair, ya, semuanya, semua kebaikan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat Ali Imran, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Saya akan silakan dicatat ayatnya. Ini surat Ali Imran, ya, ayat surat Ali Imran ayat 26 dan 27. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang tauhid yang sangat agung. Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Qulillahumma, katakanlah Allahumma malikal mulk. Ya Allah, Engkau lah yang memiliki kerajaan. Semua kekuasaan yang di alam semesta ini Allah yang memiliki. Memang ada raja-raja, ada presiden, ada raja, ada macam-macam pemimpin-pemimpin. Tapi yang memiliki kekuasaan sesujatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tu'til mulka man tasha. Engkaulah yang memberikan kekuasaan itu kepada manusia yang Engkau kehendaki. Yang menetapkan siapa akan jadi pemimpin, siapa yang jadi penguasa, Allah yang menentukan nanti. Dengan hikmah dan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Ya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dan Engkaulah yang mencabut kerajaan itu, kekuasaan itu dari orang yang Engkau kehendaki. Ada orang berkuasa tiba-tiba lengser, tiba-tiba diganti oleh orang lain. Ini yang menentukan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'izzu man tasha. Engkau juga yang memuliakan orang yang Engkau kehendaki. Ada orang-orang yang mulia dipandang oleh masyarakat, ya, disegani oleh masyarakat. Itu yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kadang sebagai nikmat dari Allah untuk orang yang Allah muliakan itu, tapi kadang juga sebagai ujian. Kadang Allah menguji seseorang ketika dia menjadi tokoh, menjadi pemimpin, kadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia disanjung-sanjung oleh masyarakatnya. Apakah dia bersyukur atau dia sombong? Ini semuanya yang mengatur Allah Subhanahu wa taala, tapi sebagai ujian bagi hambanya. Ya, sama seperti Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi Sulaiman diberikan kerajaan yang luar biasa besarnya. Ya, mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan kepadaku kerajaan yang tidak pernah dan tidak mungkin dikasih kepada orang yang selainku. Di mana wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Allah berfirman dalam surah An-Naml, ya, kerajaannya Nabi Sulaiman itu, pasukannya itu Bapak, itu dari semua kalangan. Dari pasukan jin, beliau kuasai semua jin. Manusia menjadi pasukan beliau. Burung dan juga hewan-hewan yang lain tunduk kepada beliau. Beliau memiliki kerajaan, kekuasaan yang luar biasa besarnya. Tapi meskipun demikian, beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhanku, Rabbi. Ini kata rububiyah diambil dari sini, Rabbi. Yang menciptakanku, yang mengaturku, yang memberikan rezeki, yang memberikan kekuasaan ini kepadaku. Untuk apa? Liyabluwani aashkuru am akfur. Ya, agar Allah mengujiku, apakah aku bersyukur mendapatkan kenikmatan ini atau aku justru malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qarun, Allah berikan dia kekuasaan. Firaun Allah berikan kekuasaan, tapi dia sombong. Sehingga Allah binasakan dia. Wa tudzillu man tasha. Allah hinakan, dan Engkau ya Allah menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Firaun, kerajaannya luar biasa, Pak. Mesir dikuasai. Ya, kerajaan luar biasa. Pasukannya tunduk patuh kepada dia. Tapi ketika dia sombong, bahkan mengaku sebagai Tuhan, maka Allah hinakan dia. Allah rendahkan dia. Allah tenggelamkan dia ke lautan. Allahu akbar. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memiliki dunia dan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Biyadikal khair. Semua kebaikan itu ada di tanganmu ya Allah. Maka kita minta kebaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Allah mampu, Pak. Semua ini bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, ketika seorang muslim yakin bahwa Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala,
mampu melakukan segala sesuatu, ya, maka di sanalah seorang muslim selalu menyerahkan, bertawakal, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu. Dia punya Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Maka orang muslim bangga dengan keimanannya, kuat dengan keimanannya. Seorang muslim akan senantiasa yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menjaganya. Sehingga keimanan seorang muslim itu sangat tinggi. Allah berfirman tentang orang-orang yang memakmurkan masjid. Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Dalam surat At-Taubah. Sesungguhnya yang berhak untuk memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan keimanan yang sempurna ini, Pak. Yakin Allah yang menciptakan, mengatur alam semesta ini, ya, mengatur kehidupan kita ini, dan dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah, diibadahi. Dia memiliki nama-nama yang sangat indah, sangat mulia, sifat-sifat yang sangat agung, ya. Dan dia juga beriman kepada hari akhir. Dia menegakkan salat, membayar zakat, walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Maka semoga mereka itu menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Orang muslim kalau enggak takut kepada siapapun kecuali Allah itu, kenapa, Pak? Karena dia yakin Tuhan dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu maha segala sesuatu, bisa apapun. Sehingga ketika ada orang misalnya ingin menghalangi rizkinya, misalnya toko, kita lagi buka toko, tiba-tiba ada yang ngasih sihir, buhul-buhul sihir, sehingga orang nggak mau beli di kita. Kita punya Allah, kita minta kepada Allah agar dihilangkan godaan setan tersebut, sihir tersebut, santet tersebut. Demikian pula ketika ada banyak orang yang ingin menghalangi kita dalam melakukan kebaikan-kebaikan, ingat Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, bisa melakukan segala sesuatu. Ketika misalnya ada saudara kita membenci kita, udah ketemu aja nggak mau misalnya, kita punya Allah. Mati. Oh, stop. Masya Allah. Taib. Engkaulah yang membelah-belahkan hati, ya Allah. Lembutkanlah hati saudaraku agar dia mencintaiku, jangan membenciku. Nah, seperti itu. Dalam masalah keluarga, Bapak Ibu sekalian, masalah keluarga, sama istri, sama anak-anak, lihat, kita sebagai orang tua hanya bisa mendidik, mengajari. Tapi menentukan dia nanti bisa sesuai yang kita inginkan, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mengaturnya semuanya Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan simak lanjutan ayat tadi, surat Ali Imran ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail." Ya Allah, Engkaulah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur perguliran, perputaran siang dan malam. Ya, siang hari nanti kita akan perdalam lagi di surat An-Naba. Siang hari tempat kita untuk apa? Bekerja, untuk berbisnis, untuk mengajar, untuk bercocok tanam dan lain sebagainya. Malam hari tempatnya untuk istirahat. Semua ada Allah Subhanahu wa taala atur sedemikian rupa. Yang bisa mengatur hanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada Tuhan lain selain Allah yang bisa mengatur itu semuanya. Ini kesepakatan semuanya. Ya. Ya. Bahkan ini harus kita yakini, wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Engkaulah yang bisa mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Biji-bijian awalnya kan mati itu. Tiba-tiba di situ tumbuh, Allah hidupkan apa? Tunasnya. Mulai tumbuh satu demi satu menjadi besar pepohonan. Demikian pula dari pepohonan yang hidup itu Allah keluarkan biji-bijian yang mati. Sama seperti ayam. Ayam bertelur. Telur itu kan benda sesuatu yang mati di situ. Nah, kapan dia bisa menjadi hidup? Allah tentukan dia bisa hidup. Dengan diirami, ya dikasih suhu panas tertentu, dia tumbuhlah hormon-hormonnya sehingga berubah menjadi ayam lagi.
Allah keluarkan dari yang mati itu sesuatu yang hidup. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Dan Engkau ya Allah yang memberikan rizki kepada orang yang Engkau kehendaki dengan tanpa perhitungan. Lihat, Allah Subhanahu wa taala seringkali memberikan kepada kita rizki-rizki yang tidak kita sangka-sangka. Ya. Kalau dihitung-hitung Bapak Ibu sekalian, kadang ketika kita masih bujangan dulu misalnya, bujangan gaji sekian nih, wah kalau saya nikah mampu gak ini kira-kira ini, ya kan? Kadang mikir gitu tuh, kalau belum nikah, ya. Ada yang bujang di sini banyak. Wah, semoga Allah mudahkan ya, ya. Semoga Allah mudahkan pernikahannya. Jadi kalau anak bujangan biasanya gitu, mau nikah tuh khawatir, saya belum punya kerjaan yang tetap, atau kerjaan saya sudah ada tapi penghasilan sedikit, sehingga dia khawatir tuh. Khawatir apa? Nanti gak bisa nafkahin. Akhirnya nunda-nunda terus. Padahal setiap orang itu ada rezekinya masing-masing. Wa tarzuqu man tasya' bighairi hisab. Dan Engkau memberikan rezeki kepada orang yang Kau kehendaki tanpa perhitungan. Ya, ketika kita sudah nikah, ya ada aja rezeki itu. Masya Allah. Tiba-tiba ada kerjaan baru, atau ada proyek-proyek baru, atau dari perusahaan ada gaji tambahan. Subhanallah. Atau dari rezeki yang lain, mungkin istri bisa kerja juga, istri bisa masak, bisa dijual dan lain sebagainya. Rezeki terus mengalir. Ya kadang tadi kalau kita takut tentang rezeki, akhirnya kita menunda amal-amal soleh. Pernikahan itu amal soleh yang luar biasa, bisa menjaga kehormatan kita, ya, bisa menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya pikiran nggak kemana-mana, nggak pusing, ya, lebih fokus, ya gitu. Kalau belum nikah itu pikirannya ya Allah kemana-mana. Nah setelah nikah pun kadang masih ditakut-takuti dengan masalah rezeki gitu. Nanti kalau punya anak gimana nih anaknya? Wah rezekinya gimana ini? Gaji cuma sekian, cuman cukup buat suami istri. Nanti kalau punya anak gimana ini? Akhirnya sebagian orang yang tidak beriman, seperti sebagian kaum dari bangsa Quraisy dahulu sering membunuh anak-anak. Kenapa Pak? Karena khawatir makan makanan mereka, khawatir makan apa yang mereka makan. Maka Allah berfirman, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir miskin. Allah menjamin rizkinya. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberikan rezeki kepada anak-anak kalian itu, dan juga kepada kalian, santai saja gitu maksudnya. Dalam ayat yang lain, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian wahai orang tua, dan juga kepada anak-anak kalian itu. Allahu Akbar. Maka seorang muslim tadi keimanannya itu harus kuat. Betul-betul dia itu meyakini bahwa Allah memberikan rezeki kepada kita. Ya, sehingga enggak ada takutnya tentang rezeki. Tetap mencari sesuai dengan kemampuan, dan yakinlah bahwa selama kita masih hidup pasti jatah rezekinya masih ada. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang manusia itu tidak akan meninggal hatta tastawfiya rizqahu, sampai dia selesaikan semua jatah rezekinya. Jadi kita di dunia itu kayak ada semacam apa namanya? Ya jatah rezekinya, Pak. Kayak pulsa itu ada paketnya nih. Bapak paketnya berapa giga sampai berapa hari. Ya jatahnya kalau enggak habis ya enggak mati. Sama, rezeki kita juga demikian. Ya, kalau kita masih ada jatah rezeki berarti kita masih hidup. Masih hidup berarti masih ada jatah rezeki. Cuman memang Allah itu ya basutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah itu kadang membentangkan rezeki itu kepada orang yang Dia kehendaki, tapi kadang disempitkan. Itu juga kembali kepada hidayah, apa namanya? Ujian. Nah, hidup itu ujian, Pak. Ya, kadang lagi luas, oh enak nih, rezekinya datang terus. Tiba-tiba sempit, mepet, kontrakan belum bayar, ya, beras habis, gas habis, waduh repot nih. Ya, apa-apa habis, waduh pikiran sudah kemana-mana sudah. Tapi ingat, kita punya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kepada Allah, cari rezeki yang halal, caranya yang halal, ya, baru dan juga minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rezeki sudah ada jatahnya masing-masing. Anda mau cari dengan cara yang halal atau yang haram sama, jatahnya sama. Tapi ketika kita pakai cara yang halal, kita dapat pahala. Tapi kalau jatah mencari dengan yang haram, ingat Allah akan mengancam dengan azabnya, dosa, ya.
Seperti itu, Pak. Bahkan inti dari kita mencari nafkah itu cari rezeki iya, pahala iya, dan juga cari keberkahan. Kadang kita tergiur dengan tawaran-tawaran kerjaan yang luar biasa besarnya. Tapi di situ ada ribanya. Di situ ada unsur-unsur penipuan, manipulasi data, ya. Kadang mungkin sekali dapat gaji nih, 1 miliar, enggak tahu berapa lah, besar, Pak. Tapi enggak ada berkahnya. Bapak ketakutan tuh. Ini uang banyak sekali. Ini hasil haram. Takut kalau ketahuan KPK, ketangkap repot nanti. Ya. Atau tiba-tiba ada saja, Pak. Bapak perhatikan saja, orang-orang yang melakukan kerjaan yang haram, yang dilarang dalam agama, dia dapat harta yang banyak, hidupnya enggak tentram. Mungkin akan diterpa dengan penyakit-penyakit yang membahayakan dia. Atau anaknya yang terbengkalai, terjerumus dalam narkoba, terjerumus dalam pergaulan bebas. Itu karena sebab apa? Rizki yang tidak halal, ya, tidak berkah harta dan rezekinya. Maka kembali kita kepada tauhid rububiyah ini. Tauhid meyakini bahwa Allah yang mengatur alam semesta ini. Kita akan melihat beberapa ayat untuk pada kesempatan kajian pada siang hari ini. Beberapa ayat yang mengingatkan kita tentang betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan juga limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita lihat di surat An-Naba, Pak, ya. Ayat ke-6 dan seterusnya. Kita akan rinci satu persatu. Yang menunjukkan bahwa Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'alil arda mihada." Surat An-Naba ayat ke-6. Bukankah kami yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan? Kita lihat bumi yang kita pijaki ini, kita tinggal di sini, ya, di Resin Landa ini, luar biasa, terbentang luas, hamparan, terhampar begitu luas. Padahal aslinya bumi itu apa, Pak? Aslinya pendapat yang kuat, bumi itu bulat. Ada yang mengatakan agak lonjong seperti apa namanya? Seperti telur. Tapi pendapat yang kuat, sebagaimana kita lihat matahari itu bulat, bulan juga bulat, maka bumi juga bulat. Tapi memang sebagian ulama juga berpendapat bahwa bumi itu apa? Datar. Nah, kalau yang berpendapat bumi itu bulat, maksud ayat ini mihadan, terbentang itu karena luas. Ya, hamparan kalau luas seperti ini, maka yang di sini merasa ini sangat luas, ya, terhampar bagi dia. Sehingga dia bisa membangun rumah seperti ini, antum bisa berjalan, ya, dengan enak. Tanahnya pun bisa kita tumbuhin dengan tumbuh-tumbuhan, ya, sangat nikmat. Ya, kalau kita lihat misalnya bumi itu tidak terhampar, maksudnya curam, semuanya apa namanya, semuanya jurang-jurang, ya kita nggak bisa tinggal di situ. Tanahnya pun sudah Allah atur sedemikian rupa sehingga kita bisa tinggal di situ. Alam naj'alil arda mihada, terbentang sangat luas sehingga kita bisa menikmatinya. Kemudian yang selanjutnya, wal jibala autada, dan kami juga telah menjadikan gunung ini, gunung-gunung yang ada itu sebagai apa? Pasak. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, Allah yang menciptakannya. Allah Maha tahu tentang hal itu. Jadi bumi ini Allah Subhanahu wa taala kasih pasak-pasaknya. Yaitu pasaknya adalah gunung. Gunung sebagai pasak bumi. Biar apa? Ya, sehingga tidak bergoyang dengan goncangan-goncangan yang ada. Bayangkan kalau bumi ini bergoncang terus, Pak. Bapak lagi bangun ini, setengah bangunan ambruk terus. Ya, masjid ini bisa runtuh. Gempa yang terjadi di beberapa daerah itu kan berapa jam itu, Pak? Nggak ada hitungan jam. Menit ada? Menit mungkin. Ya, ya beberapa menit saja, mungkin semenit, 2 menit. Bayangkan kalau itu setiap hari ini goncang terus, Bapak. Waduh, nggak bisa ngapa-ngapa. Naik motor bisa kelimpangan semua, jatuh semua. Maka Allah ciptakan adanya gunung ini, autadan, watat, itu apa? Pasak, sehingga tidak bergoyang ini buminya. Subhanallah. Dan juga di bumi ini Allah ciptakan berbagai macam apa namanya? Daerah. Ada pegunungan, ada perkotaan, dataran, ada pesisir.
Sehingga kita tidak bosan. Bayangkan kalau kita misalnya tinggal di bumi ini, udah kayak meja ini aja udah, nggak ada apa-apa. Nah, Bapak nggak bisa healing, nggak bisa apa, nggak bisa rekreasi kemana-mana, nggak bisa lihat pegunungan, nggak bisa lihat lautan, lihat luar biasa. Maka orang Muslim itu Pak, orang Muslim setelah membaca Al-Quran dia pahami seperti ini. Ketika dia rekreasi, ya datang ke pegunungan-pegunungan, ke Dieng, ke Merapi, ke Sumbing, ke Sindo, ya ke beberapa tempat, ya dia akan merasakan betapa besarnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Imannya itu semakin besar. Karena dia meyakini ini semuanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa manfaat gunung ini. Ketika kita ke pesisir pantai, demikian pula kita lihat lautan yang sangat luar biasa. Ketika Anda di laut mancing, Anda di laut menyelam, melihat bagaimana ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala sangat luar biasa ini. Semuanya nikmat dari Allah. Yang Allah semua itu yang menciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semakin kita tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita rekreasi justru malah banyak bermaksiat. Misalnya rekreasi ke gunung, naik mendaki berzina di sana. Nauzubillahi min dzalik. Padahal pohon-pohon yang ada di sekitarnya, ketika dia melakukan perbuatan yang haram itu, mereka jadi saksi di hari kiamat tentang perbuatan yang dia lakukan. Pohon-pohon yang itu, semua makhluk di alam semesta ini semuanya bertasbih, tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sebagian manusia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah juga menjelaskan, wa khalaqnakum azwaja. Kami juga yang telah menciptakan kalian berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Nikmat Pak. Alhamdulillah. Kita bisa memiliki istri, ya. Mesti bisa melihat kecantikannya, ya. Bisa merasakan kelembutannya, kasih sayangnya. Nikmat luar biasa ini Pak. Nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menciptakan itu semuanya. Allah yang mengatur itu semuanya, berpasang-pasangan. Ada kecenderungan laki-laki ketika lihat perempuan senang, iya, itulah fitrah manusia. Wanita lihat laki-laki suka cinta, iya, itulah fitrah manusia yang ada pada semua manusia seperti itu. Namun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syariat Islam yang sempurna untuk mengatur percintaan itu biar menjadi cinta yang sejati, cinta yang diikat dengan ikatan yang kuat, mitsaqan ghalidha, ikatan yang kuat, yaitu apa Pak? Pernikahan. Sehingga cinta antara laki dan perempuan itu betul-betul terikat dengan ikatan yang kuat, pernikahan yang syar'i sesuai dengan hukum-hukum syariat, sehingga mereka betul-betul tulus dalam mencintainya, tidak saling membohongi, tidak saling mengkhianati. Allah menginginkan mereka cinta yang tulus, yang sejati sampai akhir hayat. Sehingga Allah atur itu masalah pernikahan. Allah atur bagaimana tata caranya menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu nikmat yang luar biasa. Oleh karena itu Allah ingatkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang sering dibaca ketika pernikahan, ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ciptakan untuk kalian dari diri kalian sesama manusia istri-istri, pasangan-pasangan. Litaskunu ilaiha, agar kalian tenang, tentram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan Allah ciptakan, jadikan di antara kalian itu serasa kasih sayang dan rasa saling mencintai. Itu luar biasa. Semua yang mengatur Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kalau di dunia ini enggak ada perempuan, ya sepi, laki semua, ini gimana? Enggak bisa berkembang biak. Kalau ada laki ada perempuan bisa berkembang biak, sehingga tercipta masyarakat yang baik. Tinggal bagaimana kita mendidik keluarga kita biar menjadi keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, yang Allah atur tentang nikmat itu, Allah mengatakan dalam ayat yang ke-9, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian itu sebagai untuk istirahat. Untuk istirahat. Bayangkan Pak, kadang kita kalau lagi capek itu Pak, duduk aja di mobil atau di kursi, sebentar nih,
itu kadang hilang sudah capeknya. Subhanallah. Kadang yang tidur-tidur sebentar itu hilang itu capeknya. Jadi dari lelah, letih itu bisa hilang dengan kita tidur. Dan ingat Pak, sekali lagi, yang bisa membuat kita tidur siapa? Allah. Allah mengingatkan, wa ja'alna naumakum subata. Dan kamilah yang menjadikan tidur kalian itu sebagai istirahat. Ada enggak orang yang enggak bisa tidur? Banyak. Orang-orang yang sebagian orang enggak bisa tidur karena mungkin masalah terlalu berat bagi dia, atau banyak hal-hal yang dia pikirkan, sehingga dia harus pakai pil untuk biar bisa istirahat. Tapi alhamdulillah kita bisa tidur dengan nikmat, dengan mudah, ya. Makanya tidur itu pun harus ada tata caranya. Allah mengajarkan, Rasulullah SAW mengajarkan, ya, ketika kita mau tidur, bismika Allahumma amutu wa ahya. Bismika, dengan nama engkau ya Allah, amutu, saya mati, wa ahya, dan saya bisa hidup. Karena tidur ini kematian sebentar, ya. Allah menjelaskan bahwa tidur itu kematian kecil. Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Dialah Allah yang mewafatkan kalian di malam hari. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan Allah tahu apa yang kau lakukan di siang hari. Tapi intinya tidur itu subhanallah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bisa membuat kita tidur. Nikmat, Pak. Makanya bangun tidur doanya juga seperti itu. Terima kasih kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati tadi, setelah tidur. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan hanya kepadanya lah kami akan kembali. Ya, kadang orang tidur nggak balik lagi sudah. Orang tidur selama-lamanya. Tinggal bangun-bangun sudah di alam barzakh. Banyak atau tidak seperti itu? Banyak. Makanya sebelum tidur usahakan amalkan apa-apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnahnya apa saja, seperti berwudu, baca doa, baca ayat kursi, 3 qul dan lain sebagainya, agar ketika seandainya pun Allah tidak bangkitkan kita dari tidur kita kecuali di alam barzakh, maka kita tidur dalam keadaan suci, berwudu, dalam keadaan sudah berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah menjelaskan, wa ja'alna al-laila libasa. Dan kami jadikan malam itu seperti pakaian yang menyelimuti kalian. Gelap seperti pakaian yang menyelimuti kalian. Sehingga kita lihat malam hari itu gelap, enggak ada cahaya kecuali lampu. Dan malam hari terlihat sunyi, senyap. Sehingga untuk tidur itu pas sekali. Betul-betul bisa istirahat. Enggak banyak kebisingan, enggak banyak keramaian. Ya. Bahkan ketika orang-orang saleh mereka beribadah kepada Allah di malam hari pun bisa tenang. Sunyi, senyap, dia bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Itu ciri-ciri orang-orang yang saleh. Kemudian waja'alna an-nahara ma'asha, dan kami pula yang menjadikan siang itu sebagai waktu untuk mencari ma'isyah. Ma'isyah artinya apa? Kehidupan, nafkah di siang hari. Allah adakan adanya cahaya yang terang benderang ini. Ya, ada matahari, cahaya terang benderang. Kita bisa melek, ya, enggak harus pakai lampu, ya. Bisa jalan, lihat jalan pun jelas, alhamdulillah. Bisa bekerja ke sawah, ke ladang, bisa cari nafkah, kerjaan yang lainnya. Luar biasa, nikmat ini luar biasa, Pak. Dan Allah sudah atur kapan siang, kapan malam. Allah dalam surat-surat yang lain, Allah menjelaskan bagaimana menurut kalian, qul ara'aytum in ja'alallahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Bagaimana menurut kalian kalau kami jadikan siang itu terus sampai hari kiamat? Bagaimana? Susah, Pak. Enggak istirahat. Terang terus. Atau al-lail, malam, sarmadan ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat malam terus. Susah, Pak. Listriknya habis ini. Pasokan listrik habis. Kedinginan nanti kita. Lihat, Allah sudah atur semuanya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Allah juga berfirman, wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangunkan di atas kalian itu ada 7 lapis langit yang sangat kokoh. 7 lapis langit yang sangat kokoh. Ketika Rasulullah SAW melakukan Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW berangkat dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Kemudian di Masjidil Aqsa melaksanakan sholat bersama para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Lalu setelah itu beliau naik ke langit. Langit pertama bertemu beberapa nabi, kedua, ketiga, keempat, keenam, keempat, kelima lah, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ah, itulah langit yang 7 itu. Ya, menurut sebagian pendapat ulama. Ada yang menafsirkan seperti di sini di tafsir Tahlili yang dari Kemenak Depak, di sini berpendapat bahwa maksudnya 7 lapis itu adalah atmosfer. Atmosfer, ada troposfer, ada tropopaus, apalagi ini, stratosfer, apalagi stratopaus, kemudian mesosfer, mesopaus, dan juga termosfer. Nah, ini sebagian tafsir menafsirkan demikian. Itu ada 7 juga. Atmosfer ada 7. Tapi ingat, langit yang dimaksud yang dilakukan oleh Nabi SAW itu juga itu bilangannya apa? 7. Jadi kemungkinan maksudnya ini, bisa juga maksudnya ini. Dan 7 lapis langit ini sama-sama kokoh. Kokoh, enggak runtuh. Bintang-bintang, matahari itu tetap sesuai dengan edarnya, tidak runtuh. Bayangkan kalau itu runtuh, menghujani kita. Terjadi kiamat itu. Nanti kiamat itu semuanya hancur. Ya. Maka adanya langit ini luar biasa, ya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Sungguh kami telah menghiasi langit dunia ini dengan masabih. Masabih secara bahasa jamak dari misbah, yaitu lampu. Lampu-lampu, maksudnya bintang-bintang sebagai hiasan, indah, Pak. Cuman kadang di Jakarta ini banyak kabut, jadi nggak kelihatan, ya. Banyak apa namanya, asapnya, jadi mungkin nggak kelihatan. Kalau di kampung, di desa, di apa namanya, pegunungan, nah itu kelihatan tuh bintang-bintangnya luar biasa, indah, Masya Allah. Kemudian yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan juga yang menjadi nikmat bagi hamba-hambanya adalah waja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan pelita yang terang benderang, yaitu apa? Matahari. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari itu sebagai sirajan. Sementara apa namanya? Bulan Allah sebutkan wa qamaran munira. Ya, Allah jadikan matahari itu sirajan. Sirajan itu pelita. Kita kalau zaman dulu atau Bapak mungkin pakai lilin, ya pelita itu kan dari api. Dia ada cahaya dan juga ada apa? Panas. Itulah matahari. Matahari itu ada cahaya ini dan juga ada panas. Dan panasnya sudah Allah atur sehingga tidak berbahaya bagi kita. Bayangkan kalau itu dekat sekali dengan kita, ya kebakar semuanya, Pak. Makanya ilmuwan mengukur itu jarak antara bumi sama matahari berapa? Wallahu alam. Yang jelas cari aja, Pak. Itu jauh. Dan itu sudah kadarnya sudah Allah atur. Enggak terlalu dekat, enggak terlalu jauh. Kalau terlalu jauh kita kedinginan, kalau terlalu dekat kita kebakar. Subhanallah. Nikmat luar biasa. Matahari kalau mau dirinci lagi, matahari fungsinya apa? Banyak. Pelajaran IPA ini, ya, atau pelajaran apa ini? Ya, fotosintesis dari matahari. Kita jemur baju nih, ya kalau lagi hujan terus, Pak, repot kita. Ya sekarang alhamdulillah modern. Jadi ada alat apa, pengering baju. Ya pengering. Dulu gimana? Orang meres doang taruh sini, matahari nggak ada. Berhari-hari bisa nggak pakai sarungan doang nanti. Bajunya habis nggak kering-kering. Luar biasa. Bisa kita berjemur, ya. Bahkan waktu zaman Covid, matahari itu bisa buat apa? Menghilangkan penyakit. Nggak cuma zaman Covid, sekarang pun demikian. Bayi yang lahir juga perlu dijemur. Biar dapat vitamin apa ini? D. Luar biasa. Nih matahari, Allah yang ngaturnya. Allah yang mengaturnya.
Makanya kita sujudnya, tunduknya, beribadahnya kepada Allah, jangan kepada matahari. Ya, sebagian orang karena mengetahui matahari itu adalah, katakan mereka, sumber kehidupan, ya, manfaatnya banyak, akhirnya mereka nyembahnya kepada matahari. Ini salah. Penyembahan kepada matahari ini salah. Allah mengatakan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kalian sujud menyembah kepada matahari, jangan pula kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahum. Tapi hendaknya kalian sujud beribadah kepada Allah yang menciptakan matahari dan bulan tersebut. Kan demikian. Ya, Allahu Akbar. Jadi seperti itu. Nikmat luar biasa adanya matahari, adanya bulan, adanya bintang, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita di bulan-bulan Desember ini merasakan nikmat lagi yang lain. Jadi surat An-Naba ayat 14. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan kami yang menurunkan dari awan itu air hujan yang sangat deras. Ini air hujan, Pak, nikmat luar biasa. Air hujan. Makanya ketika turun hujan itu kita doa, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Manfaatnya besar. Ya, kita awalnya Jakarta ini beberapa bulan yang lalu panas. Ya, kering keruntang. Sumur udah mulai asat udah mulai apa? Enggak ada airnya. Ya, beberapa tempat kekeringan. Susah kalau enggak ada air hujan itu, Pak. Ya, lihat sayur-sayuran jadi mahal. Kenapa? Ya udah enggak tumbuh karena airnya kurang. Lihat kalau bumi ini enggak ada air, ya tumbuh-tumbuhan itu enggak tumbuh, Pak. Bapak mau nyuci pakai apa? Air. Mau mandi pakai apa? Air. Makanya subhanallah, ketika saudara-saudara kita yang di Palestina kekurangan air, kasihan mereka. Kasihan mereka. Kadang sehari paling dapat 1 botol doang itu. Hanya bisa minum. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala membantu dan memberikan rezeki kepada mereka. Ya, tapi nikmat air hujan ini luar biasa, Pak. Kita diingatkan sama Allah tentang nikmat ini luar biasa. Ya. Hujan turun, ya, bisa tumbuh-tumbuhan. Ya, kita bisa buat pakai untuk setiap hari kita, ya. Minum dan sebagainya. Dan keputus ya. Taib. Air ini suci. Kemudian air ini penuh dengan keberkahan. Air hujan itu penuh dengan keberkahan. Berkahan maksudnya memiliki kebaikan yang sangat banyak. Bisa kita gunakan untuk manfaat. Dan juga sebagaimana dalam ayat ini dan juga ayat yang lain, linukhrija bihi habban wa nabata. Dengan air itu kami keluarkan, kami tumbuhkan biji-bijian dan juga tanam-tanaman. Biji-bijian, ya ada tanaman, ada biji-bijian berarti apa? Pohon yang ada biji-bijinya seperti beras, jagung, gandum dan lain sebagainya. Kita bisa makan dari situ. Alhamdulillah. Beberapa daerah beda-beda. Di kita pakainya beras. Mungkin di tempat lain gandum. Ada yang makan jagung dan lain sebagainya. Itu semuanya yang diciptakan Allah sebenarnya. Dari perantaranya siapa? Air hujan itu. Wa nabata, dan juga tumbuh-tumbuhan yang lain. Tumbuh-tumbuhan seperti pohon-pohon yang memang enggak ada bijinya, enggak ada buahnya. Ada yang ada buahnya, ada yang tidak ada buahnya. Ada rumputan, bisa dimakan oleh hewan-hewan kita, bisa dimakan oleh burung. Ada bunga-bunga, ya. Bunga kita bisa tanam, luar biasa. Bahkan bisa kita jual dapat uang, kan? Luar biasa. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tumbuhannya pun subhanallah, ya. Airnya satu, Pak. Airnya air hujan, tapi tumbuhannya bermacam-macam. Daunnya saja ada yang biru, ada yang apa? Ungu, ada yang hijau, macam-macam. Mau lihat buah-buahan, bermacam-macam buah-buahannya, beda-beda. Satu varian saja, sama-sama durian, tapi beda juga jenisnya. Kurma, sama-sama kurma, tapi beda jenisnya, rasanya pun beda-beda, luar biasa. Itu yusqa bima'in wahid. Semua yang ada ini hanya Allah turunkan dengan satu jenis air, yaitu air hujan. Tapi manfaatnya luar biasa. Linukhrija bihi habban wa nabata. Dengannya kami keluarkan, tumbuhkan biji-bijian dan juga tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin alfafa, dan juga kebun-kebun yang sangat rindang. Yang sangat rindang. Ya.
Ini semuanya yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keimanan ini, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita semakin tunduk patuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga pembahasan tentang tauhid iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bermanfaat bagi kita, menumbuhkan kesadaran kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kita, pencipta kita, yang memberikan rezeki kepada kita, ya, yang mengatur alam semesta ini, yang memberikan segala nikmat dan karunia kepada kita semuanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi, satu-satunya Tuhan yang berhak untuk kita sujud kepadanya, meminta kepadanya dalam segala kebutuhan kehidupan kita ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mohon izin karena akan bertugas di masjid nanti, karena agak jauh jalannya dari sini ke sana, setengah jam ya kurang lebih. Ini azan kan jam 11 lebih 45 atau 47 ya. Baik. Insyaallah waktu ini bisa, yang penting sedikit-sedikit insyaallah bermanfaat, menumbuhkan keimanan kita. Nanti insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan kitab ini, baik dengan kitab ini ataupun kitab-kitab yang lainnya kita akan tambahkan untuk menguatkan lagi keimanan kita, terutama iman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita betul-betul menjadi hambanya yang beriman, istiqamah, dan juga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang kita sampaikan. Mari kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.